Selingkuh bisa terjadi sama siapapun, termasuk lu yang sering ngomong, aku nggak mungkin gitu. Mulai sekarang jangan sok pede bakal jadi orang paling setia di dunia. Bukan saya nakut-nakutin atau membenarkan perselingkuhan ya, tapi fakta dan realita harus saya sampaikan bahwa semua orang berpotensi untuk selingkuh. So, buka mata dan telinga kalian lebar-lebar. Ada satu jenis pemicu perselingkuhan yang seringkali dianggap remeh, yaitu pengabaian. Asal kalian tahu, secara psikologis pengabaian bikin seseorang ngerasa ditinggalkan. Emotional neglect can feel like abandonment. Kira-kira begitu. Dan pengabaian emosi itu cukup jelas kok. Nggak pernah diajak ngobrol, nggak ada waktu, curhatan yang nggak direspon, keluhan yang dianggap lewat gitu aja, dan seterusnya. Kalau terjadinya sebentar sih nggak masalah ya. Tapi dalam jangka waktu lama, orang yang merasa diabaikan ini akan mengembangkan perilaku yang kelihatannya sehat, tapi sama sekali nggak sehat buat hubungan, yaitu ultra independence. Orang-orang yang akhirnya menjadi sangat mandiri. Di film Suami Yang Lain yang baru aja saya tonton ini jelas banget digambarin sosok Olivia yang akhirnya jadi gila kerja, kemana-mana sendiri, hamil pun nggak mau cuti, demi nggak pengen ngerasa diabaikan oleh suaminya yang juga workaholic. Sampai akhirnya si Olivia ini terjebak dalam perselingkuhan yang rumit. Karena pada saat ke Jepang sama suaminya, dia ditinggal sendiri. Lalu ketemu pria baru dikenal, ngerasa nyaman, having fun bareng, terus saat dikasih tahu dia hamil, dia nggak ngerti siapa janin di dalam rahimnya. Dan ini seringkali terjadi di dunia nyata. Nah, efek dari kemandirian yang over ini jelas nggak baik. Mulai dari hubungan yang ngebosenin, ngerasa cemas karena masing-masing ada trust issue, sampai attachment disorder. Susah kembali ngerasa dekat dengan pasangannya sendiri. Dan ujungnya apa? Jelas, perselingkuhan. Karena ada orang lain yang bisa bikin nyaman selain pasangannya sendiri. So please, kalau ada berita tentang perselingkuhan, duluin kepala untuk ngolah informasi daripada bacot lu untuk mencaci. Karena problem perselingkuhan itu kompleks. Oke, tapi tenang aja. Saya kasih tahu tindakan preventif plus kuratifnya buat siapapun kalian yang saat ini sedang dihadapkan masalah perselingkuhan. Simple kok sebenarnya, biar orang lain nggak merasa diabaikan oleh kita. Kata Dr. Johnny Webb, ada 3 hal yang bisa kalian lakukan. Emotional response, emotional validation, dan emotional education. Yang pertama, apapun emosi yang dikeluarkan pasanganmu, respon dengan baik. Yang kedua, berikan validasi secukupnya, nggak berlebihan. Dan elu yang dikasih validasi, nggak usah sok drama, nggak usah sok tantrum, terus ngalem berlebihan. Nggak usah, biasa aja. Dan yang terakhir, paling penting dan nggak banyak orang tahu, emotional education. Merespon, memvalidasi, dan memberikan edukasi atas emosi yang dia rasakan. Kayak gimana emotional education itu? Nanti aja deh. I'll see you in the next video. Kalian tonton dulu aja filmnya, terus ceritain apa yang kalian dapat dari film tersebut di kolom komentar. Karena ada plot twist di belakangnya. Saya mau tanya satu hal sih. Masih mau nekat asal nikah? Kalau ternyata udah tahu banyak ilmu yang harus dicerna.